Chapter 6. Jasmine. Dia hanya sampah, Jasmine. Dia hanya orang kotor yang dibawa kakek masuk rumah ini. Aku tidak tahu apa yang membuat kakek menjadikan orang sekotor dia menjadi pewaris hartanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Kat. Aku memandang heran kepada sahabatku ini. Kenapa dia mengatakan kakaknya adalah orang kotor? Aku dan Catherine sedang berada di dalam kamarnya. Aku menuntut penjelasan atas apa yang terjadi tadi di meja makan. Kamarnya sama seperti Benedict. Ada ruang tidur dan ruang nonton yang besar dan terpisah. Butuh berapa kali aku katakan kepadamu, Jasmine. Dia bukan kakak tiriku. Dia menjijikan. Dia menjijikan. Sangat. Catherine berdecak sebal. Dia menghembuskan nafas frustasi saat melihat kebingungan masih terlukis nyata di raut wajahku. Dia bangkit berdiri untuk pindah ke sofa di seberangku. Matanya menyipit. Senyumnya terlukis sinis dan dingin. Aku sangat ingat jelas saat pertama kali melihat wajah menjijikan itu. Saat itu umurnya 13 tahun. Dia datang ke rumah ini dengan kedua mata besar berbinar menatap Daddy, menatap Damien, menatapku dan menatap Mam dengan wajah berbinar. Bibirnya selalu saja tersenyum. Entah dia memang tolol atau tidak mengerti apa itu arti anak haram. Dia tidak memperdulikan tatapan jijik yang diberikan Damien. Dia tidak memperdulikan aku dan ibu yang juga memberikan tatapan sinis ke arahnya. Dia tertawa dan mengatakan senang memiliki keluarga yang utuh. Bukan hanya pakaiannya yang terlihat kumel dan bau. Ternyata dia juga sangat naif. Jadi, semenjak umur 13 tahun, dia diperlakukan seperti itu. Maksudku, apa yang terjadi saat kita makan bersama tadi? Tidak. Biasanya dia cukup tahu diri untuk tidak makan di satu meja makan bersama kami. Aku tidak tahu biasanya dia pergi kemana. Apa dia mencari makan di luar? Atau dia makan bersama para pelayan di pavilion? Kau tahu Jasmine? Dia sama seperti ibunya. Ya, dia membuktikan kepada kami bahwa di dalam darahnya mengalir sangat kental darah pelayan. Dia sangat dekat dengan pelayan-pelayan di rumah ini. Ibunya adalah seorang pelacur. Ucap Catherine sarkastik. Ia memperbaiki posisi duduknya. Kini tangannya menggenggam gelas kristal berisikan anggur merah. Aku rasa dia saking bahagianya memiliki istri sepertimu. Dia lupa sesaat posisinya di rumah ini. Dia pikir dengan Dad hadir di pernikahannya, Dad telah menganggap dia salah satu darah dagingnya. Aku tertegun mendengar penjelasan Catherine. Mendengarnya saja, aku sudah dapat merasakan sesakit apa yang dirasakan Benedict. Seperti ada tangan yang tidak terlihat meremas hatiku. Sakit. Sekarang aku dapat dengan jelas mengetahui kepedihan yang dirasakan Benedict tadi saat keluarganya pergi meninggalkannya. Begitu bahagianya dia karena telah menikah. Pikiranku terlintas bayangan wajah bahagia Benedict saat di acara pernikahan kami. Dia menatap ayahnya dengan sorotan mata berbinar. Apa dia merasa dengan ayahnya sudi datang di acara pernikahannya, maka semua akan menjadi berubah? Apa dia pikir dengan ayahnya datang, dia telah diterima? Dasar bodoh. Kalau aku menjadi dia,
pastilah aku berpikir 3 kali daripada dapat penolakan yang menyakitkan seperti itu. Catherine berusaha untuk melanjutkan ucapannya setelah cekukan beberapa kali. Kau tahu, Dad bilang dia adalah kesalahan terbesar yang pernah ada di hidup Dad. Aku tidak habis pikir, Jasmine. Apa yang ada di pikiran si brengsek itu tadi? Berani sekali dia untuk bergabung bersama kami. Dasar menjijikan. Maki Catherine di sela cekukannya. Dia telah tidak sadarkan diri. Dia sangat mabuk. Dia seharusnya tahu posisinya, ucap Catherine. Apa dia baik-baik saja? Itu yang terlintas di pikiranku dari tadi. Setelah mengganti piyama tidurku, aku berbaring di ranjang. Dia, suamiku Benedict, tidur memunggungiku. Aku meringkuk menghadapnya. Aku ingin menyentuh punggung itu. Melihat punggung itu, aku dapat merasakan dengan persis apa yang dia rasakan. Aku dapat merasakan kesedihannya. Aku dapat merasakan kesepiannya. Aku dapat merasakan kepedihan di hatinya. Aku ingin menanyakan apa dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di rumah ini? Sebenarnya apa yang dia pertahankan untuk tinggal di rumah ini? Saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, tidak menginginkannya. Dia dihina. Dia diperlakukan seperti orang asing. Apa yang ada di pikiran lelaki ini? Apa yang membuat dia terus bertahan? Mengingat kalimat terakhir yang diucapkan Catherine, pikiranku terlintas kembali wajah Benedict saat dengan jelas suara berat pria ini mengucapkan bahwa ia tahu posisinya. Baiklah, aku tahu posisiku. Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Dan kembali ke ucapan Catherine. Dia seharusnya tahu posisinya. Jadi, itu penyebab dia benar-benar mengerti akan posisinya. Maksudku, posisinya sebagai suamiku. Dia melakukan dengan baik seperti dia tahu posisinya di rumah ini. Dia melakukan dengan baik seperti dia tahu posisinya terhadap ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dia tidak pernah menggangguku atau menyusahkanku. Dia tidak pernah menyakitiku. Meski dia memberikan aku kartu kredit unlimited dan mengembalikan seluruh harta kakek menjadi atas namaku, yang mana seharusnya dia lakukan setelah setahun pernikahan kami. Namun, dia mengikuti perlakuanku yang menganggap dia tidak ada. Apa dia mengira dia tahu posisinya itu sama seperti posisinya di rumah ini? Apa aku juga menyakitinya? Apa dia juga merasakan hal yang sama saat dia mengucapkan dia tahu posisinya padaku? Kenapa juga aku harus peduli dengan apa yang terjadi dengannya? Hatiku seharusnya tidak sesedih ini saat merasakan kepedihan di sorot matanya. Aku tidak boleh terpengaruh dengan apa yang terjadi di rumah ini. Cepat atau lambat, aku pasti keluar juga. Author point of view. Benedict membuka dasi di kerah bajunya dengan menghembuskan nafas berat. Wajahnya terlihat sangat lelah. Selama seminggu telah melakukan perjalanan bisnis ke Asia Timur. Setelah dasinya terlepas,
Benedict membuka baju kemeja kerjanya dan kaos putih tipisnya. Terlihat tubuh Benedict yang terpadat dengan sempurna. Otot di lengannya dan otot perutnya yang terbentuk six-pack. Seluruh badannya terlihat berotot, tetapi tidak ada otot yang berlebihan. Bentuk tubuh yang ideal. Benedict menutup matanya dan memutar-mutar kepalanya perlahan, meringankan tegangan otot-otot lehernya yang terasa sangat pegal. Dia memakai t-shirt putih tipis yang diambil dari lemari sambil berbalik dari sisi lemari. Saat kepalanya timbul dari t-shirt yang dipakainya, ia melihat Claudia Jasmine, istrinya, sedang mematung dengan tubuh terlilit handuk putih di depan pintu kamar mandi mereka. Benedict menaikkan alisnya sebelah. Melihat istrinya yang terlihat sangat seksi itu masih mematung menatapnya terpaku. "Apa kau baik-baik saja?" Tanyanya ke gadis itu sambil membenarkan t-shirt yang sedikit menggulung di perutnya. "Ah, tidak apa-apa," jawab Jasmine terbata. Tapi matanya masih menatap kosong ke perut suaminya. Jasmine menggelengkan kepala pelan. Dan dengan panik, ia seperti mencari sesuatu. Tapi ketika sadar tidak ada yang ia cari, Jasmine langsung lari masuk kembali ke kamar mandinya. Nafasnya memburu, tubuhnya berkeringat. Padahal baru saja selesai berendam di bathtub. Sialan, kapan dia pulang? Double sialan, kenapa dia seseksi itu? Wajah Jasmine memerah menahan malu. Serasa Benedict melihat tubuhnya telanjang. Setelah dia merasa nafasnya telah teratur, Jasmine memakai handuk piyama dan keluar dari kamar mandi. Saat keluar, dia tidak melihat keberadaan Benedict di kamar. Di ruang nonton juga tidak ada. Mungkin saja pria itu ada di ruang kerjanya. Jasmine berjalan menuruni anak tangga. Langkahnya terhenti saat melihat Benedict sedang duduk di sofa. Berjarak beberapa langkah di tempat duduk ayahnya yang sedang duduk sendirian. Mereka seperti sedang membicarakan bisnis. Nada bicara ayahnya sangat dingin dan sangat formal, seperti tidak sedang mengobrol dengan darah dagingnya sendiri. Ada pelayan tua di antara mereka. Pelayan itu menuangkan anggur di gelas Benedict. "Baiklah kalau begitu, biar aku yang mengurus lebihnya," kata pria tua itu dan beranjak hendak meninggalkan ruangan itu. "Dad," panggil Benedict cepat. Ayahnya, Russell Hurt, berhenti berjalan. Berbalik saat mendengar Benedict memanggilnya. Tetapi ternyata yang dipanggil Benedict adalah pelayan tua yang menuangkan anggur tadi, bukanlah dirinya. Dengan tanpa menyadari ayah kandungnya yang sedang menoleh ke arahnya, Benedict melangkah dan merangkul pundak pelayan tua itu. Sambil bercanda, mereka berjalan hendak menuju ke dapur, meninggalkan Tuan Russell Hurt yang mematung, menatap anaknya yang memanggil ayah ke seorang pelayan setianya. Jasmine tidak dapat mengartikan raut yang tertera di wajah orang tua itu. Jasmine menelan ludah dengan berat saat menyadari bahwa mertuanya juga menyadari kehadiran dirinya yang sedang berdiri di tangga. Jasmine hanya diam, tidak tahu harus melakukan apa atas kejadian barusan. Akhirnya ayah mertuanya dengan diam meninggalkan ruangan itu. Jasmine menghembuskan nafas lega. Dingin sekali orang tua itu. "Hei Jasmine, apa kau telah tidur dengannya?" "Kau tahu yang aku maksud dengan kata tidur kan, Jasmine?" goda Catherine ke Jasmine. Jasmine hanya tertawa mendengar pertanyaan Catherine. "Sialan kau, Cat. Aku berbeda denganmu," ucap Jasmine tegas. "Apanya yang berbeda? Kau juga manusia yang punya gairah, bukan? Ya, meskipun aku muak dengan suamimu itu, tapi jelas sekali dia adalah pria seksi yang pernah ada," puji Catherine lagi menggoda Jasmine. "Aku tidak.
Kau tahu, Kat, aku tidak akan pernah melakukan itu dengan orang asing. Apalagi Benedict yang masih sangat asing untukku. Apa kau tahu, sensasi bercinta dengan orang asing sangat luar biasa, Jasmine. Kau sepertinya memang perlu merasakan dahulu apa itu seks. Baru kau akan sangat ketagihan. Ucap Catherine kesal karena Jasmine masih saja berlagak seks adalah hal tabu. Sialnya yang menikahimu adalah si Benedict yang banci itu. Sampai kau tidak menggodanya, maka kau tidak akan pernah disentuh olehnya, Jasmine. Hei, apakah bisa ganti topik? Aku masih di bawah umur. Jasmine dan Catherine tertawa mendengar ucapan Nikki. Kenapa tidak kau saja yang pergi dari sini, gadis kecil? Sahut Catherine. Nikki tidak beranjak. Dia hanya mencibir kakaknya yang mengusirnya. Hai Jasmine, sapa Damien yang tampak baru pulang dari bekerja. Aku harap selama 2 bulan di rumah ini kau nyaman. Maaf, aku sangat jarang di rumah. Aku baru saja pulang dari perjalanan bisnis ke Dubai. Ucap Damien ramah. Damien melonggarkan simpul dasinya dan ikut duduk di ruang keluarga itu. Tidak apa Damien. Ada Kat dan Nikki selalu menemaniku. Ucap Jasmine. Jasmine mengenal Damien sama baiknya dengan mengenal Catherine. Damien sama saja dengan James, maniak seks. Dan karena ketampanan dan kekayaannya, ada banyak wanita dengan sukarela dilecehkan olehnya. Damien dulu sering mendekati Jasmine, tapi Jasmine menolaknya dengan halus karena Jasmine mencintai Peter kekasihnya. Jasmine tidak suka dengan tipe pria seperti Damien yang selalu saja menggunakan kekuasaan keluarganya untuk merayu para wanita. Mulai kini, aku akan sering menemanimu, Jasmine. Ucap Damien sambil memberikan cium di pipi kiri Jasmine. Aku harap kau tidak punya niat terselubung, Damien. Selidik Catherine ke arah Damien. Mereka tertawa serempak saat mendengar kecurigaan Catherine. Dan tiba-tiba Benedict juga muncul di ruangan itu. Nikki memperbaiki posisi duduknya. Catherine menghentikan tawannya. Damien meski terlihat juga menyadari kehadiran Benedict, tapi dia masih menggoda Jasmine dengan senyumnya. Jasmine merasakan hawa dingin lagi saat semua terdiam. Saat mata biru itu bertemu dengan matanya, hanya menatap sekilas dan melanjutkan langkahnya menuju ke lantai atas. Dia sepertinya tahu adanya perubahan saat dia memasuki rumah. Tadinya terdengar suara tertawa, kemudian terdiam saat keberadaannya disadari. Sepertinya kejadian seperti ini sudah biasa di rumah ini. Jasmine memandang pilu ke suaminya yang kini telah memunguinya. Hai Jasmine. Jasmine memutar matanya ke arah Damien yang tampak membuyarkan lamunannya. Apa kau ada waktu untuk makan malam di luar denganku? Tanya Damien merayu istri kakaknya tersebut. Damien, kau akan digantung kakek jika melakukan itu, tegur Nikki. Aku tidak peduli, jawab Damien tegas. Damien mengusap-ngusap telapak tangan Jasmine. Matanya tampak jelas merayu Jasmine. Jasmine merasa sedikit gugup melihat perubahan Damien yang sangat tampak memujanya. Dia menoleh ke arah Catherine untuk meminta bantuan menghadapi pria yang sedang merayunya ini. Tetapi Catherine pura-pura tidak tahu. Damien, seperti yang kau tahu, aku sudah menikah. Jasmine menarik tangannya dari tangan Damien. Tidak mungkin aku makan malam berdua denganmu. Jasmine mencoba menolak rayuan Damien. Ya, kau seharusnya menikah denganku, Jasmine. Akulah seharusnya yang menjadi suamimu, bukan anak pelacur itu. Desis Damien tajam. Aku menginginkanmu, Jasmine. Aku selalu memikirkanmu. Damien menarik tangan Jasmine lagi untuk dia kecup. Jasmine melihat mata Damien berubah menjadi gelap. Jasmine sedikit ngeri melihat Damien yang terlihat dingin sekarang. Aku mau istirahat dulu. Bye guys.
ucap Jasmine menghindari Damien. Jasmine sedikit berlari menaiki anak tangga. Dia merasa Damien masih tak lepas menatap ke arahnya. Jasmine masih perawan, Damien. Kau bisa memilikinya jika kau berhasil menendang si brengsek itu dari rumah ini. Yang dimaksud Catherine si brengsek pastilah suami Jasmine saat ini. Nikki terdiam saat mendengar ucapan kakaknya itu. Ia juga menoleh ke arah kakaknya Damien. Rahang Damien tampak mengeras. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat mendengar ucapan Catherine. Apa kalian merencanakan sesuatu yang buruk? Tanyanya hati-hati. Kau masih di bawah umur, Nikki. Ucap Catherine cuek, memutar ucapan adiknya tadi. Bukan sesuatu yang buruk, Nikki. Menendang anak itu keluar dari rumah ini adalah impian semua orang di rumah ini. Desis Damien tajam. Catherine hanya tersenyum penuh arti mendengar pernyataan Damien.